Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Rama Anggreni, nomor BP 19 11 11 1037 dari kelas B Praktikum Statistika. Baiklah, di sini saya eh, ada tugas akhir dari ujian statistika, yaitu tentang cara mengolah data jurnal ke software SPS. Di mana yang pertama kita adalah mencari data jurnalnya, yaitu data jurnal yang saya ambil yaitu RAL atau rancangan acak lengkap, yang itu tuh merupakan yang satu arahnya saya ambil. Di sini judul jurnal yang saya ambil adalah uji efektivitas diuretik ekstrak etanol biji salak pada tikus putih jantan galur wistar. Di sini juga dijelaskan pada jurnalnya itu merupakan uji ANOVA one way ANOVA, di mana merupakan uji ANOVA satu arah. Di sini data yang diambil yaitu adalah data rata volume urin kumulatif tiap waktu pengamatan, di mana perlakuannya ada 5, yaitu K-, K+, KP1, KP2, dan KP3, di mana ada keterangannya di bawah tabel data rata volume urin kumulatif tiap waktu pengamatan, di mana keterangannya itu adalah K- merupakan suspensi CMC 0,5%, K+ suspensi furosemide dosis 504 G per kilogram, dan seterusnya dapat dilihat pada jurnal ini keterangan daripada KP1 sampai dengan KP3. Di sini juga ada pengulangannya 6 kali, yaitu ulang volume urin tiap jam, ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, sampai dengan keulangan 5. Selanjutnya kita akan memasukkan data ini ke SPS. Di sini yang pertama kita adalah memasukkan datanya ke variable view dengan yaitu merupakan ada perlakuan, di mana perlakuan ini ada 5, yaitu yang pertama adalah K-, K+, KP1, KP2, dan KP3, di mana kita memasukkannya di values ini. Selanjutnya adalah ulangan, di mana ulangannya adalah ulangan 1, ulangan 2, sampai dengan ulangan 6. Dan nilai volume di sini kita masukkan. Selanjutnya adalah klik data view, masukkan tabel jurnal yang tadi ke data SPS ini. Setelah kita memasukkan data dari jurnal ke software SPS ini, kita akan mengolahnya dengan cara mengklik analis, pilihlah conformance, klik one way ANOVA. Selanjutnya adalah pindahkanlah nilai volume urin tiap jam ke dependent list, dan faktornya merupakan perlakuan, dan klik post hoc. Dan selanjutnya adalah pilih dan klik continue, dan pilihlah option, dan checklistlah deskriptif dan homogen of variability. Selanjutnya adalah continue dan oke. Maka akan keluar hasil output data dari SPS tadi ini, di mana merupakan output dari jurnal tersebut, di mana didapatkan output tentang deskriptif, yang mana ada deskriptif tentang perlakuan K-, K+, KP1, KP2, dan KP3, serta didapatkannya total dari mean, standard deviation, standard error, lower band, upper band, minimum, dan maksimum. Selanjutnya adalah test of homogeneity of variance, di mana nilai di sini adalah based of mean, median, median and with adjusted DF, ada trimed mean, di mana kita mendapatkan event statistics DF1, DF2, dan sig-nya, di mana ada sig mean, sig median, dan sig median and with adjusted, dan seterusnya. Selanjutnya kita mendapatkan uji tabel ANOVA, atau disebut dengan tabel uji ANOVA satu arah, di mana kita mendapatkan F hitungnya yaitu 3449, dan sig-nya itu 0,022. Di sini kita mendapatkan nilai volume urin tiap jamnya, di mana nilai sig-nya itu 0,173 dan 0,106. Di tabel deskriptif output yang didapatkan berupa banyaknya data tiap kelompok, mean, standard deviation, standard error, lower bound, upper bound, minimum, dan maksimum, di mana
jumlah datanya yaitu 30, nilai minnya yaitu 1,7653 sampai dengan nilai maksimum dan minimumnya yaitu 0,60 dan 3,56. Output data kedua menunjukkan hasil uji kesamaan varians atau sering disebut uji homogenesitas sebagai syarat untuk melakukan ANOVA yang adalah mempunyai varian yang sama atau homogen. Cara membaca adalah membandingkan tanda signifikan pada SIG dengan nilai signifikan yang digunakan. Kriteria yang dipakai itu apabila SIG besar dari 0,05 maka data mempunyai varian yang sama. Sebaliknya jika SIG kecil dari 0,05 maka mempunyai varian yang berbeda. Dari data di atas diperoleh SIG yaitu 0,22 besar dari 0, 0,05 maka data mempunyai varian yang sama. Output 3 menunjukkan hasil uji ANOVA. Dari data di atas dituliskan hipotesis H0 tidak ada perbedaan perlakuan terhadap rata volume urin kumulatif tiap waktu pengamatan. Sedangkan H1 adalah perbedaan perlakuan terhadap rata volume urin kumulatif tiap waktu pengamatan. Untuk menarik kesimpulan kita memerlukan distribusi F, di mana nilai F tabel dengan ketentuan taraf signifikan 0,5 DF Bedouin Group sama dengan jumlah data dikurang jumlah variabel, DF Fit Group sama dengan jumlah data dikurang jumlah variabel, diperoleh nilai F yaitu sama dengan 2,76. Keputusannya jika F hitung besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Keputusannya jika F hitung besar dari F sedangkan data diperoleh yaitu F hitung sebesar 3,449 karena 3,449 ini besar dari 2,76 maka H0 ditolak. Karena F hitung besar dari F tabel makanya H0 ditolak. Sehingga dengan menggunakan tarif signifikan 0,05 maka didapatkan disimpulkan bahwa ada perbedaan perlakuan yang diberikan setiap rata volume urin kumulatif tiap waktu pengamatan. Berdasarkan nilai probabilitas p-value yang tercantum pada kolom SIG, jika probabilitas besar 0,05 maka H0 diterima dan sebaliknya. Dari data di atas diperoleh probabilitasnya yaitu 0,000 besar dari 0,05 maka H0 ditolak. Di sini nilai probabilitasnya yaitu 0,000. Selanjutnya adalah jika hasil uji menunjukkan H0 berarti gagal ditolak, maka uji lanjut post test tidak perlu dilakukan dan H1 berarti menerima, maka uji lanjut post test harus dilakukan. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna, maka uji selanjutnya melihat mana kelompok yang berbeda untuk menentukan uji lanjut mana yang digunakan. Maka kembali lihat tabel tes homogeneity of variance bila hasil tes menunjukkan sama. Sekianlah hasil interpretasi data output dari jurnal uji efektivitas diuretik ekstrak etanol biji salak pada tikus putih jantan galur wistan. Terima kasih banyak.